Sejarah Aleppo, salah satu kota tertua di dunia. Aleppo merupakan kota utama Suriah Utara. Terletak di bagian barat laut negara itu, sekitar 30 mil atau 50 km selatan perbatasan Turki. Aleppo terletak di persimpangan rute komersial besar dan terletak sekitar 100 km dari Laut Mediterania di bagian barat dan Sungai Eufrat di sebelah timur. Aleppo adalah titik fokus perang saudara Suriah dari 2012 hingga 2016 ketika pejuang oposisi di sana menyerahkan kota itu kepada pasukan pemerintah. Meskipun permusuhan dalam perang saudara mereda pada tahun 2020, Aleppo direbut kembali oleh pejuang oposisi pada November 2024 dalam pembaruan mendadak dalam pertempuran. Usia yang tepat dari Aleppo tidak diketahui, meskipun dianggap sebagai salah satu kota tertua di dunia yang terus dihuni. Pemukim pertama diyakini telah membangun rumah di atas bukit di pusat kota modern, mengambil keuntungan dari keuntungan pertahanan alami daerah itu, lahan pertanian yang subur, dan kedekatan dengan sumber air, Sungai Kuwait. Namun, pendudukan terus-menerus dari situs sampai hari ini telah membuat pencarian bukti arkeologi dari sejarah awal situs sulit. Pada abad ke-18, Alap adalah ibu kota kerajaan Amoriamhat. Itu kemudian datang di bawah pemerintahan Hittite, Mesir, Mitannian, dan lagi Hittite selama 17 tahun ke abad ke-14. Dalam abad-abad berikutnya, ia mencapai beberapa kemerdekaan sebagai kerajaan Het. Itu ditaklukkan oleh Asyur pada abad ke-8 dan kemudian dikendalikan oleh Persia Achaemenian dari abad ke-6 hingga abad ke-4. Kelangkaan catatan sejarah mengenai Alap selama periode pemerintahan Asyur dan Achaemenian menunjukkan bahwa kota telah menurun penting. Pada awal abad ketiga ketika kota itu jatuh ke tangan Seleukis, yang mendirikan koloni Makedonia di situs itu dan menamakannya Beroea, setelah kota Makedonia kuno yang mungkin telah menjadi rumah asli dari banyak pemukim yang tiba. Ini menjadi kota penting dari periode Helenistik dan entretot komersial besar antara wilayah Mediterania dan tanah yang lebih jauh ke timur. Kota ini diserap ke dalam provinsi Romawi Suriah pada abad pertama. Pemukiman Yahudi di daerah itu kemungkinan telah dimulai selama periode ini, dan sebuah komunitas Kristen juga didirikan. Beroea makmur sebagai pusat lalu lintas karavan di bawah pemerintahan Bizantium tetapi dijarah dan dibakar oleh Raja Persia Sasana Khosrow I pada tahun 540 Masehi. Pada tahun 637 kota ini ditaklukkan oleh orang-orang Arab, di bawahnya dikembalikan ke nama lamanya, Alap. Pada abad ke-10 dinasti Hamdaniyah memantapkan dirinya di Aleppo sebagai kerajaan independen. Kota ini memiliki kehidupan budaya yang cemerlang di bawah pemerintahannya. Pengadilan Saif al-Daulah, yang merupakan pendiri dinasti di Aleppo, termasuk tokoh-tokoh seperti penyair Al-Mutanabbi dan filsuf Al-Farabi. Kota ini dikepung dan dijarah oleh tentara Bizantium Nicephorus II Phocas pada tahun 962. Periode perang dan kekacauan diikuti, didorong oleh perebutan kekuasaan lokal dan oleh Bizantium, Fatimiyah, dan upaya Seljuk untuk menguasai Suriah Utara. Pada abad ke-12 Aleppo menjadi pusat perlawanan Muslim terhadap tentara Salib, yang mengepungnya tidak berhasil pada tahun 1124 sampai tahun 1125. Ancaman tentara Salib ditolak oleh Imd al-Dienzang, yang menguasai Aleppo pada tahun 1129 dan oleh putranya Ener al-Din. Setelah kematian Ener al-Din, kota ini masuk ke dalam kendali dinasti Ayyubiyah, yang didirikan oleh Saladin. Di bawah penguasa Ayyubiyah, Aleppo mengalami periode kemakmuran yang luar biasa. Perjanjian didirikan dengan Venesia, sehingga memulihkan peran Aleppo sebagai entrepot untuk perdagangan antara Eropa dan Asia. Benteng dibangun kembali, dan pasar dan pinggiran kota diperluas. Para penguasa Ayyubid juga membangun sejumlah madrasah untuk mempromosikan pembentukan kembali Islam Sunni di Aleppo, yang telah menjadi benteng Syiah di bawah Hamdaniyah. Pemerintahan Ayyubiyah berakhir tiba-tiba pada tahun 1260 ketika Aleppo diambil oleh bangsa Mongol, yang membantai penduduknya. Bangsa Mongol segera dikeluarkan dari Suriah oleh Mamluk Mesir, tetapi kota itu terus menderita, mengalami wabah-wabah pada tahun 1348 dan serangan dahsyat oleh Timur pada tahun 1400. Kebangkitan komersial pada abad ke-15 dimungkinkan oleh penurunan rute perdagangan utara melalui Anatolia dan Laut Hitam. Pada tahun 1516 kota ini dimasukkan ke dalam Kekaisaran Ottoman, dan segera menjadi ibu kota provinsi yang terdiri dari Suriah Utara dan bagian selatan Anatolia.
Kebangkitan komersial berlanjut, memacu pembangunan kembali dan perluasan Souk Aleppo dan pembangunan Han baru sebagai rumah peristirahatan untuk pedagang keliling. Impor utama kota termasuk sutra Persia dan lada India. Pada abad 16 dan 17 Aleppo adalah kota terbesar ketiga di Kekaisaran Ottoman, setelah Konstantinopel dan Kairo, dan menjadi tuan rumah konsulat dan kantor perdagangan Venesia, Inggris, Belanda, dan Prancis. Kehadiran komunitas pedagang besar Eropa sangat menguntungkan bagi orang Kristen di Aleppo, yang sering menjabat sebagai agen komersial dan penerjemah. Kemakmuran berlanjut sampai pertengahan abad ke-18, ketika perdagangan menurun karena penurunan produksi sutra Persia yang menyertai runtuhnya dinasti Safawi. Pengembangan transportasi layar dan kapal uap ekonomi juga mentransfer banyak lalu lintas komersial internasional ke kota-kota pesisir Mediterania, dengan mengorbankan pusat karavan pedalaman seperti Aleppo. Akhir abad ke-18 melihat melemahnya kontrol pemerintah Ottoman di Aleppo dan peningkatan yang sesuai dalam konflik faksional antara serikat perdagangan yang kuat dan asosiasi. Reformasi Utsmaniyah memprovokasi sebuah episode kerusuhan dan protes disertai dengan kekerasan dan penjarahan yang ditujukan terhadap komunitas Kristen Aleppo pada tahun 1850. Kontrol Ottoman, bagaimanapun, segera dipulihkan. Batas-batas Suriah modern yang ditarik oleh Inggris dan Prancis pada akhir Perang Dunia Pertama memiliki efek memotong Aleppo dari wilayah yang telah penting untuk fungsinya sebagai pusat perdagangan internasional, termasuk Irak dan Turki Tenggara, terutama kota pelabuhan Skerderun. Namun, sektor manufaktur Aleppo terus berkembang, dan kota ini segera menjadi pusat industri yang menyaingi Damaskus. Kota ini mengalami ekspansi populasi besar-besaran di abad ke-20 yang disebabkan oleh migrasi dari daerah pedesaan, dan pembangunan perumahan besar dibangun untuk memenuhi permintaan perumahan. Kenaikan pada pertengahan abad ke-20 dari struktur politik baru yang didominasi oleh perwira militer Alawiyah sekte Syiah minoritas dengan mengorbankan elit perkotaan Sunni tradisional kadang-kadang menyebabkan pecahnya kekerasan. Pada tahun 1979 pemberontakan yang membara terhadap rezim Hafez al-Assad. Hafez al-Assad berubah secara brutal ketika militan membantai sekitar 50 kadet, kebanyakan dari mereka Alawiyah, di sebuah akademi militer di Aleppo. Pemerintah menanggapi dengan penyebaran militer besar-besaran ke Aleppo pada tahun 1980, dan beberapa ratus orang tewas oleh pasukan khusus yang memburu militan di kota itu. Aleppo awalnya tetap diam ketika demonstrasi pecah melawan rezim Bashar al-Assad pada awal 2011 dan dengan demikian terhindar dari pembalasan brutal oleh pasukan keamanan Suriah. Namun, ketika krisis berkembang menjadi perang saudara, Aleppo menjadi pusat kegiatan oposisi bersenjata, dan pertempuran penuh melibatkan kota yang dimulai pada musim panas 2012. Pertempuran berlanjut hingga Desember 2016, ketika pejuang oposisi menyerahkan kota itu kepada pasukan Suriah dengan imbalan perjalanan mereka yang aman keluar kota. Aleppo menderita kerusakan jauh lebih besar daripada kota lain selama Perang Saudara, sebesar lebih dari 7 miliar dolar senilai kerusakan, sebagian besar perumahan. Pada November 2024 Hayatar al-Sham HTS, pasukan oposisi yang dominan sejak 2019, memecahkan kebuntuan 4 tahun dalam Perang Saudara dengan serangan mendadak yang menguasai Aleppo. Pengambil alihan itu cepat dan dalam waktu 3 hari pasukan pemerintah, yang tidak siap untuk pertempuran, menarik diri dari kota. Serangan udara Rusia menghantam kota pada hari berikutnya. Kota kontemporer Aleppo duduk di dataran tinggi di ketinggian sekitar 1.300 kaki atau 400 meter. Daerah ini adalah salah satu yang paling subur di Suriah, dengan ladang gandum dan kebun yang menutupi dataran selatan kota. Sungai Kuwait mengalir melalui kota, meskipun kadang-kadang kering di Aleppo sebagian karena penggunaan air berat di Turki, di mana ia berasal. Aleppo memiliki iklim semi kering yang panas dengan musim panas yang panjang dan musim dingin hujan yang pendek. Penanda Aleppo yang paling terlihat adalah benteng abad pertengahan, yang terletak di sebuah bukit yang sebagian buatan manusia di pusat kota sekitar 40 meter tingginya. Bagian lama kota, yang memanjang keluar dari dasar bukit, mencakup sekitar 1,5 mil persegi atau 4 km persegi. Di sebelah barat benteng adalah salah satu bazar tertutup terbesar dan paling terawat di Timur Tengah, yang membentang bermil-mil melalui jalan-jalan sempit. Vendor dikelompokkan berdasarkan perdagangan di dalam bazar, membentuk gang khusus untuk barang dagangan, termasuk pakaian, tekstil, kulit, sabun, dan rempah-rempah.
Banyak han, masjid, dan rumah dagang dibangun dari batu kapur, dan banyak dari mereka berasal dari abad 16 dan 17. Daerah perumahan tradisional di kota tua ini memiliki rumah halaman yang penuh sesak yang dihubungkan oleh jaringan gang-gang berdinding tinggi. Di luar kota tua, pembangunan perumahan bergaya Eropa dengan jalan-jalan luas dan bangunan apartemen bertingkat tinggi dibangun untuk mengakomodasi ledakan populasi kota pada abad ke-20. Ekspansi yang cepat melampaui perencanaan kota, kepadatan penduduk dan infrastruktur yang tidak memadai tetap menjadi masalah pembangunan utama. Pembangunan jalan modern yang luas melalui pusat kota pada tahun 1950-an dan 1970-an memiliki efek membelah daerah-daerah bersebelahan di kota tua menjadi lingkungan yang terpisah, mengganggu pola aktivitas tradisional. Komposisi agama dan etnis Aleppo mirip dengan Suriah secara keseluruhan. Mayoritas penduduk adalah Muslim Sunni, tetapi ada juga sejumlah besar orang Alawi dan Kristen. Sebuah komunitas Armenia yang substansial didirikan di Aleppo ketika sekitar 50.000 pengungsi Armenia menetap di sana setelah Perang Dunia I. Daerah ini juga memiliki populasi Kurdi dan Turkmen yang signifikan. Akar komunitas Yahudi Aleppo berasal dari zaman kuno, dan Aleppo selama berabad-abad merupakan pusat budaya Yahudi yang penting. Sejumlah besar orang Yahudi yang diusir dari Spanyol pada akhir abad ke-15 akhirnya menetap di Aleppo. Pada abad ke-20 oposisi Muslim terhadap pemukiman Zionis di Palestina diterjemahkan ke dalam peningkatan permusuhan dan kekerasan terhadap orang-orang Yahudi Aleppo, memacu gelombang emigrasi. Pada tahun 1948 sebagian besar komunitas Yahudi telah meninggalkan Aleppo, dan penduduk Yahudi terakhir berangkat pada 1990-an. Industri utama Aleppo adalah tenun sutra, pencetakan kapas, pembuatan sabun dan pewarna, dan persiapan kulit, wol, buah kering, dan kacang-kacangan. Kota ini adalah pusat pasar untuk daerah pertanian sekitarnya, yang menghasilkan gandum, kapas, jelai, sayuran, buah, kacang-kacangan, dan wijen. Aleppo terutama dikenal karena memproduksi pistachio, yang diekspor secara global. Kota ini terletak di sepanjang kereta api Istanbul-Baghdad dan dihubungkan oleh kereta api ke Damaskus dan Beirut juga. Ini memiliki koneksi jalan ke Damaskus, Latakia, dan Antakya Turki. Aleppo juga memiliki bandara internasional. Aleppo tetap menjadi pusat puisi tradisional Arab, musik, masakan, dan kerajinan tangan. Ini juga merupakan pusat intelektual, dengan Universitas Aleppo 1960, sebuah lembaga musik, dan beberapa madrasah. Museum arkeologi kota ini menampilkan artefak kuno yang ditemukan di Suriah Utara di beberapa situs arkeologi utama. Kota tua Aleppo ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1986. Benteng Aleppo dianggap sebagai salah satu contoh paling mencolok dari arsitektur Islam abad pertengahan yang diawetkan ke abad 21. Hal lain yang menarik adalah Masjid Agung, atau Zakaria, dibangun kembali tahun 1285, yang dinamai Zaharias, ayah dari Yohanes Pembaptis. Bagian dari dinding batu tua kota, bersama dengan beberapa gerbang mereka, masih utuh. Selama Perang Saudara Suriah, kota tua, termasuk benteng dan Masjid Agung, mengalami kerusakan parah. Upaya untuk memulihkan struktur dimulai setelah kota itu direbut kembali oleh pemerintah Suriah. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita semua. Nantikan video-video berikutnya hanya di channel The Laduta My Queen. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share bila video ini bermanfaat. Salam jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.